Tugas demonstrasi kontekstual praktek kucing dengan kasus sebagai berikut. Seorang guru sedang mengalami kegelisahan terkait menurunnya semangat dan antusias murid dalam pembelajaran jarak jauh. Hal ini terbukti dari semakin sedikitnya anak-anak yang mengumpulkan tugas kepada Bapak Ibu guru. Secara umum, anak-anak mengungkapkan alasan karena sinyal dan kuota. Scroll Shopee, siapa tahu ada diskon nih. Oh iya, Bisa belanja ya. Gimana Bu? Gini Bu, sama pengen saya beli mobil ya, sharing gitu Bu. Oh boleh, mau di sini apa di mana Bu? Di ruang TK aja gimana Bu? Yang sepi gitu. Oke, mari. Iya Bu, santai aja. Gimana Bu, ada apa? Jadi gini Bu, saya itu bingung Bu, galau. Itu loh Bu, anak-anak sekarang pembelajaran daring itu antusias sama semangatnya menurun Bu. Gitu, semangat mereka sama antusias belajar mereka menurun. Tapi sebelumnya, kira-kira nanti apa sih yang mau menguji harapan dari diskusi kita siang ini? Ya, yang pasti saya ingin mendapatkan solusi. Kemudian saya ingin bisa meningkatkan semangat anak-anak belajar dalam belajar Bu. Oh ya, semoga nantinya sharing kita bisa bermanfaat ya Bu ya. Tapi kalau boleh tahu, sebenarnya permasalahannya gimana sih Bu? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini di kelas saya itu selain antusias mereka menurun dalam pembelajaran daring, itu mereka banyak yang absen Bu. Oh, jadi ketika pembelajaran mereka itu ibaratnya tidak masuk di kelas gitu, kemudian tugas-tugas itu juga mereka tidak mengerjakan, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, indikator dari turunnya semangat dan antusias belajar mereka itu dari mana sih Bu? Jadi ketika saya memeser tugas Bu, yang membuka tugas itu sedikit. Kemudian ketika saya memberikan angket ke siswa itu yang mengerjakan hanya sedikit Bu. Itu pun kadang telat-telat. Oh, jadi ibaratnya banyak sekali ya yang tidak mengumpulkan tugas. Ibaratnya tuh banyak yang nggak respect gitu ya anak-anak ya Bu ya. Bu Puji itu ngajar kelas berapa aja sih Bu? Saya ngajar kelas 7 sama 8. Kan kalau kelas 9 ada BK yang satunya lagi Bu. Gitu.
Sebenarnya sih saya juga ngerasain hal yang sama sih Bu, sama kayak Bu Puji, sama aja anak-anak itu banyak sekali yang nggak ngumpulin tugas. Kira-kira selain itu ada lagi nggak sih Bu permasalahannya? Eh, Selain itu, nganu Bu, anak-anak itu mengeluhkan mereka itu ketika pembelajaran PJJ itu males, itu yang pertama. Kemudian kalau saya analisis sih mereka udah ingin sekolah Bu, ingin sekolah ya PTN gitu Bu. Kemudian ada yang bilang juga boros kuota Bu kalau PJJ itu. Ditambah lagi ya karena sekolah kita kan ya strategis ya Bu, koneksi internet juga susah gitu kan Bu. Nah itu juga mereka menjadi keluhan. Kemudian ada juga yang mengatakan katanya satu rumah itu yang punya HP cuma satu itu gantian sama adiknya. Oh begitu, benar juga sih. Mungkin itu adalah masalah klasik ya Bu, seperti sinyal, kemudian memang sih sekolah kita itu strategis, cuman tempat tinggal anak-anak itu kan banyak sekali anak-anak kita itu yang berada di pelosok, kemudian sinyal internet itu memang belum terjangkau dengan baik ya Bu. Tapi kalau menurut Bu Puji nih, sebenarnya itu penurunan semangat belajar mereka itu terjadi karena faktor eksternal tadi, atau memang karena anak-anak itu malas ya Bu ya? Bisa keduanya sih Bu, selain eksternal itu juga mereka dari internal sendiri malas. Kemudian Bu, mereka juga kayaknya sih mereka itu jenuh Bu pembelajaran daring yang ya itu aja gitu Bu. Jenuh ya Bu ya. Kalau misalkan jenuh, selama ini apa sih yang udah Bu Puji lakuin nih buat meminimalisir kejenuhan anak-anak itu Bu? Yang sudah saya lakukan Bu, yang pastinya saya biasanya mengingatkan anak-anak, saya jawab di WA, kemudian kadang juga saya telepon Bu, ya walaupun kadang respon dari mereka tidak sesuai harapan Bu, Iya kadang sih, malah dialihkan, betul. Begitu. Oh sih saya juga gitu. Kadang-kadang udah VC, udah diangkat, tapi tiba-tiba dimatiin gitu. Selain itu ada lagi nggak sih Bu? Sepertinya sih Bu, kalau saya lihat mereka itu lebih senang belajar di sekolahan, karena kalau di sekolahan misalkan pembelajaran mereka mengalami kesulitan, mereka kan bisa langsung tanya ke gurunya atau bisa ke temannya atau sebaya. Nah sedangkan di rumah misalkan mereka nggak tahu apa materinya, mereka buka di internet nggak ada, tanya orang tua nggak bisa Bu. Iya sih Bu. Jadi kalau bisa saya simpulkan, permasalahan Bu Puji ini adalah terkait dengan kejenuhan murid ya. Kejenuhan murid terkait PJJ yang mengakibatkan semangat dan antusias mereka dalam pembelajaran menurun, sehingga tugas-tugas mereka terabaikan atau bahkan tidak dikerjakan, begitu ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Nah sekarang kan Bu Puji ini udah paham betul apa sebenarnya permasalahan yang Bu Puji hadapi. Kira-kira nih Bu Puji punya langkah-langkah atau punya trik-trik khusus yang bisa Bu Puji ambil nggak? Mungkin langkahnya yang awal pastinya saya berusaha untuk menghubungi anak-anak via japri WA atau saya telepon ya, walaupun ya seperti yang saya tadi katakan Bu, mereka responnya tidak sesuai harapan. Kadang malah di WA itu cuma dibaca doang Bu. Kemudian tapi saya tidak pantang menyerah Bu untuk menghubungi anak-anak. Nah selain itu saya mau cari informasi mungkin dari teman-teman terdekat, apa sih yang mereka lakukan kok sehingga di rumah, maksudnya sehingga tugas-tugas itu sekolah tidak dikerjakan. Kemudian selain itu mungkin saya mencoba mencari konten-konten pembelajaran yang inovatif Bu. Kemudian kontekstual itu kan bisa menarik minat belajar mereka. Karena ya Bu luar biasa loh langkah-langkah yang mau Bu Puji ambil. Tapi sebentar dulu deh Bu, kayaknya Bu Puji pernah deh ikut kelas motivasi ya Bu ya? Oh iya benar, saya ingat Bu, waktu itu saya
pernah ikut kelas motivasi itu saya disajikan video-video motivasi. Nah itu bisa ya Bu, sepertinya saya masukkan ke pembelajaran saya. Iya Bu, bisa itu Bu. Coba aja deh anak-anak itu dikasih semacam video motivasi yang bisa menggugah semangat mereka kembali gitu ya Bu ya. Luar biasa deh rencana Bu Puji, semoga rencana-rencana baiknya Bu Puji itu bisa terlaksana. Kira-kira selain itu ada lagi nggak Bu rencana yang pengen Bu Puji lakuin? Iya Bu, saya yang pastinya akan koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian saya juga minta bantuan orang tua, sama koordinasi dengan orang tua, saya melakukan home visit gitu. Kemudian selain itu saya juga memberikan video menyisipkan ya Bu, menyisipkan pembelajaran saya dengan video-video motivasi. Oh ya Bu, ada lagi saya juga mau koordinasi sama teman-teman sejawat. Ya sharing-sharing gitu Bu. Oh gitu. Selain itu ada lagi nggak sih Bu? Kemudian saya juga melakukan home visit Bu. Home visit ke rumah-rumah, terutama siswa yang sering terlambat itu Bu, atau bahkan tidak mengerjakan tugas, saya home visit dengan wali kelas biasanya Bu. Oh gitu. Ya Bu, kalau misalkan terpaksanya home visit jangan lupa tetap prokes ya Bu ya, karena kita masih dalam masa pandemi nih. Iya, makasih loh Bu sarannya. Mungkin Bu satu lagi buat Bu Puji lebih mudah mengontrol antara orang tua dengan murid mengerjakan tugas itu, mungkin apa sih yang bisa Bu Puji lakuin? Oh iya Bu, saya mau buat grup WA, kan kalau siswa kan sudah ada. Saya mungkin itu akan buat grup WA dengan orang tua gitu. Oke, keren Bu itu. Semoga apa-apa yang sudah Bu Puji rencanakan ini bisa dilakukan ya Bu ya. Amin, amin. Lalu kira-kira kapan nih Bu Puji mau memulai aksi-aksi yang sudah direncanakan tadi Bu? Selepas dari sini Bu, selepas dari sini yang pertama saya akan home visit dulu Bu. Tapi itu Bu, kalau home visit itu kalau dirasa memang siswanya sudah kebangetan Bu, banyak sekali tugas-tugas yang belum dikerjakan. Mungkin itu kemudian saya membuat checklist Bu, checklist daftar tugas yang belum dikerjakan, terus siapa aja gitu. Nah dari checklist itu kan kelihatan yang banyak tagihan itu nanti saya home visit dengan wali kelas. Kemudian saya juga mau mencari referensi pembelajaran, konten-konten yang inovatif Bu. Nah kemudian saya juga akan memberikan video-video motivasi. Sepertinya. Semoga nanti setelah ini Bu Puji langsung eksekusi gitu ya Bu ya. Kira-kira Bu, yang mau dilibatkan dalam rencana-rencana hebatnya Bu Puji itu siapa aja? Yang pastinya semua warga sekolah terlibat Bu, kepala sekolah, wali kelas, kemudian guru mapel, yang pastinya guru BK termasuk sejawat, kemudian orang tua sama anak-anak juga Bu. Iya ya, karena memang sebenarnya kalau pembelajaran daring itu peran orang tua itu sangat penting gitu ya Bu ya. Iya betul banget Bu. Oke deh Bu. Kemudian luar biasa ya rencana dan komitmen yang Bu Puji ambil ini. Semoga nantinya dengan rencana dan komitmen yang Bu Puji ambil ini bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi saya yakin juga deh, karena Bu Puji ini kan guru hebatnya SMP Negeri 3 Gerapak nih. Makasih loh Bu, ya semoga saja ini akan mendapatkan hasil maksimal Bu, karena maksudnya ini juga untuk kebaikan anak-anak, untuk kebaikan ke depan sekolah kita juga Bu. Jadi malu ini dipuji sama saya sudah puji Bu. Ya Bu Puji hebat. Ya udah Bu, kayaknya ini udah waktunya buat saya kasih materi ke anak-anak nih. Saya pamit dulu ya Bu ya. Oh iya silakan Bu, saya nanti nyusul.